Awalnya saya sebagai guru matematika menyadari bahwa anak merasa kesulitan dengan matematika. Mereka tidak tahu manfaat matematika seperti apa. Mereka hanya menerima tentang simbol-simbol apa saja. Sedangkan dalam dunia nyata, apa yang mereka dapatkan. Berawal dari itu, saya memiliki gagasan dalam pelajaran matematika kesebangunan. Saya menantang mereka untuk menghitung atau mengukur tinggi bangunan tanpa harus naik ke atas bangunan tersebut, yaitu dengan konsep matematika kesebangunan. Tantangannya itu karena anak itu tidak suka pelajaran matematika, kemudian anak itu sulit diajar belajar matematika. Dengan seperti itu saya akan membawa mereka ke dalam dunia nyata. Mudah-mudahan dengan proyek ini anak bisa menemukan solusinya. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini tantangan juga buat saya. Kenapa? Karena kalau kita berbagi dengan orang lain itu suka sulit ya. Dengan membuka kolaborasi saya belajar terbuka, kemudian teman saya juga belajar saling mengisi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah diskusi, akhirnya kita sepakat untuk membuat proyek kontennya matematika, tapi dikemas dan penyampaian dalam berupa berita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya terkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini materinya kelas 9. Teknisnya itu siswa dibuat ke kelompok, mereka dibebaskan untuk memilih. Kebetulan di SMA Darul Falah itu gedungnya itu tinggi-tinggi ya. Ada masjid, ada gedung SMP, SMA, gedung SPAI. Mereka disuruh memilih mau menghitung tinggi mana yang mereka mau gitu ya. Dengan tadi konsep matematika. Dan ini adalah hasil dari siswa. Ini kelas 9 ya, jadi kelompoknya di kami itu ada yang kelasnya itu berdasarkan gender, ya, ada laki-laki ada perempuan karena berbasis formal pesantren. Dan itu ada kesulitan tersendiri ketika mengajar yang satu gender. Jadi Bapak Ibu tahu kan kalau karakter laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, dan itu merupakan tantangan juga buat saya. Tapi alhamdulillah ketika mereka diberi tantangan seperti ini, mereka itu ternyata kalau belajar di kelas ini bosan ya. Di sini saya merasa kaget kenapa ternyata saya menemukan siswa yang belum tahu cara mengukur, menggunakan meteran juga belum tahu. Pak yang sentimeter itu yang mana? Gitu. Terus jadi meteran itu kumaha cara ini. Ya, bukan hanya perempuan laki-laki seperti itu. Kenapa? Mungkin tadi karena matematika hanya kita dikelilingi simbol-simbol angka-angka dan lain-lain. Sedangkan di dunia nyata mereka belum tersinggung. Dengan seperti ini menyadarkan saya sebagai guru, oh ternyata kita itu jangan terlalu menganggap anak itu sudah bisa gitu, ini gampang menurut kita ya. Tapi ketika anak itu ternyata luar biasa, mereka itu belum tahu. Adanya seperti ini, tadi anak juga mengkoneksikan antara teori matematika dengan dunia nyata. Saya juga kaget juga ketika melihat atau mendapatkan siswa yang secara akademis matematikanya bagus di kelas ya, dan hitungnya bagus, tapi ketika dibawa ke konteks nyata, mereka juga butuh proses. Itu sedang rumusnya itu mahal. Tapi ada juga siswa yang biasa-biasa di kelas, tapi logikanya jalan. Ketika tahu konsepnya sedikit, mereka langsung paham, oh ternyata itu kalau mengukur dibandingkan dua foto, ya satu foto dengan aslinya. Karena kan proses
proses bangunan. Jadi saya sediakan, silakan gunakan handphone. Silakan kamu ambil foto ya gedung yang kamu ingin tahu ukurannya. Silakan gunakan proses bangunan. Dan di sana ternyata harus ada tadi tuntunan dari kita untuk mengajak berpikir ke dunia itu memang ada proses. Saya juga belajar dari sana, oh ternyata itu tahapannya berbeda. Ya. Kalau kita kan ngerti petina fokus iya hasilnya segitu. Ternyata mereka itu tidak ya. Dan alhamdulillah setelah dengan tadi proyek tadi mereka terlihat itu menikmati pembelajaran matematika di luar. Gitu. Kemudian saya tanam mereka juga karena membuat konten berita yang menurut mereka versi mereka menarik. Mereka memilih aplikasi yang mereka kuasai, yang mereka anggap nyaman bagi mereka ya. Dan ini adalah salah satu bentuk hasil mereka. Dari proyek ini tadi selain tadi saya menemukan hal-hal yang mengagetkan saya juga. Saya pribadi juga guru belajar tadi bisa bersilaturahmi dengan guru dengan baik berkolaborasi. Saling bertukar pikiran, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan di setiap kelompok. Memang tidak semuanya mulus ya, dalam penghitungan juga tidak semuanya tepat, karena ini kan jelas hanya beda tapi dikira-kira oh itu sekitar 15 meter, ini 15,8 sudah bagus. Tapi ada juga yang miss jauh sekali. Ternyata mereka cara pengambilan gambar sama di asap berbeda itu pengaruh juga ya. Mungkin fotonya dari bawah gitu ya, atau dari terlalu data, jadi itu berpengaruh. Tapi juga, nah ya jadi jelas betul. Jadi ternyata pengambilan gambar juga berpengaruh. Alhamdulillah dari sebagian besar mereka berhasil menyelesaikan proyek ini tadi dengan berbagai sedikit kelebihan kekurangan masing-masing, tapi selebihnya saya merasa puas mereka bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian dari hasilnya juga menarik, dan sebagai kepemilikannya saya hasil mereka itu saya upload di YouTube ya, kemudian di Instagram juga supaya mereka bisa bangga dengan hasil akhirnya. Nah ketika saya share mereka juga merasa bangga, oh saya di-publish ya hasil mereka, diapresiasi. Dan penilaiannya itu bukan hanya perbedaannya di proyek itu ada observasi ya, penilaian formatifnya ada, itu bukan hanya hasil akhirnya saja, tapi dari proses dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil itu benar-benar saya berikan penilaian. Itu saja Bapak Ibu hasil dari proyek yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ini masih banyak kekurangan, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini bisa ada motivasi buat saya dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petugas upacara. Kemudian Bapak Iblis